Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Diama Sunsain Saragi, mahasiswa Universitas Diponegoro dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini kita akan kembali membuat atau mengerjakan modul 4 dengan mata kuliah CAD/CAM, di mana kita sudah memasuki part yang membuat gambar 3 dimensi. Langsung saja kita ke modulnya. Kita buat tugas yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu langsung ada membuat gambarnya, di sini kita pakai ketentuan. Ada beberapa ketentuan di beberapa soal. Nah, terdapat 5 gambar yang harus diselesaikan. Masing-masing ada beberapa part gambarnya. Langsung saja masuk bagian pertama, part plate. Unit sistemnya mmgs, penggunaan 2 angka desimal, materialnya aluminium 1060 alloy, nilai density-nya 0,0027, terdapat 2 nilai A dan B, dan ketentuan nilai A 60,00 mm dan B-nya 935,00 mm. Nah, ada pertanyaan juga berapa massa dari part plate, toleransi jumlah massanya 1%. Nanti kita akan buat di SolidWorks dan perhitungannya. Langsung saja part pertama, kita buat pondasi, sketsanya 2 dimensi, kayak ada piringan gitu ya teman-teman. Langsung saja kita ke SolidWorks-nya. Oke, tadi di modul ada ketentuan nilai A-nya 60, nilai B-nya 935. Kita pergi ke Tools, Equation. Di sini ada namanya Global Variables. Langsung saja klik, kemudian diisikan dengan A, value atau ini unitnya 60 mm. Selanjutnya variabel B 935, nilainya 935 mm. Oke. Nah, di sini kita telah berhasil membuat mendeklarasikan nilai variabelnya. Langsung saja kita ke sini. Kita buat sketsa dulu. Pakai garis bantu dulu ya teman-teman. Ini tingginya ini tingginya 20. Kita pakai line, kita buat garis bantu. Kita smart dimension, garis line-nya ini kita buat 20. Oke. Kita sama dengan global variables yang 60 tadi ditambah 20. Oke. Otomatis di sini dimensinya 80. Simbol sigma. Kita akan membuat garis tegak lurus untuk dari titik tengah.
tengah, ketemu ini, atas lagi, kiri tapi nggak full, atas, kanan, dan sini ada kayak agak melengkung gitu. Kemudian kita tarik ke garis yang bawah ini. Tahapan selanjutnya adalah untuk bagian ini, diameternya 200, berarti bagi 2 jadi 100 jari-jari. Kemudian untuk panjang dari sini ke sini tuh ini pakai nilai B. Dari sini ke tengah itu sama dengan global variable B. Di sini kita menggunakan kurung. Karena kita mau bagi 2, jadi kita pakai kurung. Biar dia mengerjakan yang bagian kurung dulu. Lebarnya di sini itu 30. Oke. Nah, terus bawahnya tingginya di sini 45. 45. Kemudian yang di sini 10. Dari sini ke sini A. Kurang lebih agak seperti ini. Ini segini. Kayaknya yang vertikalnya harus sama rata ya teman-teman. Atau kita giniin deh. Kasih coincident. Kita tinggal ngatur tingkat kemiringannya. Ada sudutnya 15 derajat. Mungkin dari yang sini ini ke sini 12 ke 15. Ini ke sini, yang ini 45. Kita klik kanan, configure material. Langsung saja kita pilih 1060. Dan cara kita cek nilai massa dari ini, langsung kita ke kita pakai tools revolve boss phase untuk akses revolutionnya. Otomatis kita bisa lihat di sini. Kita centang saja, dan untuk hasilnya langsung ada seperti ini. Oke, nah cara cek nilai massa dari sebuah part massa ini, kita bagian mass properties. Di sini dapat lihat massnya itu 67288,88. Untuk soal yang ini di opsi B, yaitu 672,88 gram.
Untuk density-nya sama dengan 0,00 gram kubik milimeter. Kenapa 2 angka di belakang koma? Karena kita belum setting di sini option. Kita setting menjadi 4. Otomatis 4 koma belakang muncul tuh ada angkanya 0,0027 gram per kubik. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada, teman-teman. Bagian pertama udah siap, lanjut kita bagian kedua. Oke teman-teman, kita udah bisa buat bagian pertama. Sekarang kita bagian yang kedua. Kita balik ke modul. Perintahnya gambar part plate pada nomor sebelumnya, ubah gambar part plate. Nah, di sini tuh terlihat bahwa piringan yang tadi itu dia seperti ada kaki-kakinya. Kayak yang ini timbul ya teman-teman. Cara pengerjaan kita akan buat garis bantu, kemudian kita pakai line ini untuk radiusnya, kemudian circular dan pakai extrude. Kita buat lingkaran dalam dan lingkaran tengahnya. Kita akan membuat garis bantu di tengah. Segini cukup. Kita buat garis vertikal sini. Dimensinya kita atur 20. Oke, kita akan menggunakan mirror entities. Kita buat jadi 2. Kurang lebih akan seperti ini. Dan tahapan selanjutnya buat seperti ini. Kita trim entities. Tahapan selanjutnya kita akan menggunakan fillet ya teman-teman. Kita ke bagian fillet, sketch fillet 60. Untuk ketiga sisi atau sisi lengkungannya itu 10 bentang. Selanjutnya kita akan menggunakan sirkulasi. Oke, cukup segini. 9 ya parameter jari-jarinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung kita checklist. Kemudian kita tambahkan relasi coincident. Kurang lebih seperti ini. Tahapan selanjutnya adalah extrude yang ini. Extrude boss ataupun base. Bagian di sini pakai offset from surface. Kita pilih sisi luar sini. Kemudian select the contours-nya. Kita pilih semuanya. Langsung kita centang sini. Dan hasilnya kemudian akan seperti ini. Oke, terlihat seperti di modul teman-teman. Sesuai dengan modul. Seperti sini, si piring yang ini. Jadi dia ada kayak 3D-nya tapi nggak full semuanya. Oke, lanjut ke gambar ketiga.
Jadi dia ada 2 tahapan ya teman-teman tadi. Lanjut ke bagian ketiga. Nah, sekarang kita bagian ketiga, part twin, di mana sama juga dibagi menjadi 2 part. Di sini kita perintahkan part will, ketentuannya sebagai berikut: unit mmgs, penggunaan 2 angka desimal, material aluminium 1060 alloy, dan nilai density-nya 0,0027, untuk A dan B-nya 130 dan 915. Langsung saja kita ke gambarnya. Oke, di sini pertama saya akan membuat garis horizontal di sini, kemudian garis horizontal ke kanan, ada miring dikit, agak naik lagi, baru miring ke kiri. Garis yang ke tengah ini. Langsung saja kita ke SolidWorks, Tools, Equation, kita setel A 130, unit B 915, satuannya milimeter. Oke. Tahapan selanjutnya adalah sketsa bagian front plane. Langsung kita sketch, kita bagian center line secara horizontal. Oke, itu sudah lulus. Jangan lupa kita jadikan garis putus-putus atau construction line dari tengah kanan sini, kemudian sini. Nah, dimensinya itu ada 40. Di sini 40. Global variable ditambah 40, teman-teman. Terus kita bagi 2. Oh, kita kali 2. Kita bagi 2. Keliru soalnya, teman-teman. Kita bagian sini, buat bagian sini, kemudian yang di depannya. Dibagi 2 berarti di sini. Berarti kita buat setengahnya, teman-teman. 130 dan 110. Ini. Kemudian sini ada garis miring. Kita buat garis bantu juga, tapi dia bentuknya vertikal. Kita tambahkan line dari ujung sini ke tengah sini. Tahapan selanjutnya kita ngatur dimensinya. Dimensi bagian kemiringannya. Ini nilainya 15. Oke. Seperti bagian atas. Dari sini ke sini itu 15 juga. Kemudian kita atur tingginya di sini 85. 45. Untuk panjangnya itu 20. Oke, kemudian
tingkat kemiringannya 15 juga, sama yang ini, ini. Udah 15. Ini yang ini miringnya ini tingginya 30. Sejauh ini mungkin seperti ini. Lanjut kita nilai B. Dari sini ke titik tengah itu dibagi 2, jadi yang global variable B dibagi 2. Oke. Mungkin kita atur jarak yang ini dengan garis bantunya itu 30. Oke. Di sini agak tricky soalnya masih underdefined. Titik garis bantu secara vertikal dan yang kanan ini berarti A dibagi 2. Sini ke sini A-nya berarti global variable A bagi 2. Di sini sudah fully defined karena kita baru buat sisi bagian atas. Selanjutnya kita buat bagian setengahnya lagi menggunakan mirror. Untuk ke mirror entities, kita select mana garis-garis yang akan di mirror. Kurang lebih hasil 2 dimensinya seperti ini, teman-teman. Langsung kita bagian feature, refold both base. Kita bisa klik garis bantu. Dan hasilnya langsung seperti ini. Kita akan membuat file. Tampilan jelasnya seperti ini, teman-teman. Sisinya bisa kita putar. Cek modul apakah sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Kita udah selesai bagian ini, lanjut ke part selanjutnya. Langsung kita bagian ke weld-nya tadi, sketch-nya yang ini kita buat bolongan-bolongan gini. Kita buat garis dulu, kemudian bagian miringnya 20 derajat. Kita bagian convert entities, yang ini lingkaran ini. Kemudian kita akan buat garis dari tengah ini. Vertikal. Kemudian kita atur yang ini 20 kemiringannya. Oke. Kita akan trim dulu. Yang ini. Dia balik lagi ke under define. Kita caranya buat centerline dulu di sini. Yang ini ke titik ujung garis ini.
Oke, kemudian enter saja bagian sini. Ke ini ya. Coba kita enter ulang, titik tengah ke sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang ini juga tingkat kemiringan sama seperti tadi. Ya, di sini sudah teman-teman. Dia udah dijadiin garis bantu. Kemiringan 20. Highlightnya itu yang ke posisi 20 dan ini kita trim dulu bagian luar sini. Kita akan seperti potongan menjadi seperti yang ini. Kemudian bagian kiri atas itu 50, 10 yang itu bagian sudut sebelah kiri. 20 deng. Yang ini jadi 20. Ini 10. Untuk atas kanan itu ada 50, sebelah kiri lagi 20. Kurang lebih hasil seperti ini. Tahapan selanjutnya adalah menggunakan leaden sheet-nya sebanyak 15. Langsung kita buat sketch. Kita bagian linear sketch pattern. Nah, kita pilih ini garis-garis yang akan kita copy menjadi 15 bagian tadi. Ini pastikan semuanya terseleksi. Nah, ini instance-nya kita buat 15. Buat jadi seperti itu, teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita bagian extrude-nya. Bagian bolongnya, bagian feature, extrude cut, kita klik ini, kita ubah menjadi through all both, seperti ini, langsung kita centang, oke, done, hasilnya langsung jadi, sini sudah sesuai dengan modul, feltnya. Oke, kita pastikan semuanya sama. Aku lihat ini udah sama ya teman-teman. Lanjut kita ke tahapan selanjutnya. Materialnya kita pastikan juga 1060 alloy dan intensity-nya. Oke, kita masuk ke properties 63053, sedangkan nilai intensity-nya 30 desimal. Basisnya ganti 4, 0,0027.